Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana min darsi as-saraf bi qira'ati kitab silsilati ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-mustawa ar-rabi' al-madah as-sarf. Al'an iftahu kutubakum safhah al-arba'un. ندخل في الوحدة الثالثة الدرس الثالث مصادر الأفعال الرباعية. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitab Silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyyah Mustawa Rabi' dari pelajaran sharaf. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-40. Kita masuk di bagian yang ketiga. Pelajaran yang ketiga tentang masdar fi'il rubai. Kalau sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan masdar fi'il yang thulathi, maka sekarang kita masuk di pembahasan masdar fi'il rubai. Baik itu thulathi mazid yang ditambahkan padanya satu huruf menjadi rubai ya, menjadi 4 huruf, ataukah rubai mujarrad. Memang yang fi'il itu aslinya adalah fi'il mujarrad. Kita akan bahas di dalam pelajaran ini insyaallah. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan masdar fi'il rubai itu sendiri, di sini ada al-kalimatul jadidah, ada kata-kata baru yang perlu antum ketahui sebelum masuk di pelajaran. Yang pertama adalah an-nasabu. Nasab. Ya, an-nasabu itu adalah nasab ya. Kemudian zilalun. Zilalun itu adalah naungan. Kama fil hadis ya, al-jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah naungan pedang. Ya. Dikatakan dengan zilalis suyuf. Zilal ini naungan ya. Hafidun. Hafidun ini dengan huruf da ya, bukan dengan huruf dha. Kalau hafil dengan huruf dha itu orang yang hafil, orang yang menjaga, hafizun, hafadha. Tapi di sini hafidun dengan huruf da. Ya. Hafidun yani ibnul ibni wa ma nazala anhu. Yani anak laki-lakinya anak dan terus turun ke bawah. Maksudnya adalah cucu, cicit dan seterusnya ke bawah ya. Ini hafidun. Ya. Kemudian intisab. Intisab ini bentuk masdar dari intasaba yantasibu intisabun. Ya, ini bentuk masdar fi'il rubai yakni ifta'ala. Ya. Ifta'ala ataukah fi'il khumasi nanti ya. Karena aslinya adalah fa'ala kemudian tambahkan 2 huruf berarti kan 5 ya. Ifta'ala, intasaba, yantasibu, fi'ilnya nasaba. Ya, fi'ilnya itu nasaba, kemudian masukkan dalam wazan ifta'ala menjadi intasaba, masdarnya adalah intisabun. Yani penyandaran diri, menisbahkan ya. Menisbahkan, menasabkan diri kepadanya. Kemudian ansabun, ini af'ala, wazannya af'ala itu, ini masdarnya adalah ya, bukan ini ansab, ini masdar sendiri dari nasabaya ansabun ya. Ansabun ini bentuk jamak dari nasab. Nasabun itu masdar ya dari nasaba ya. Kemudian bentuknya itu mufrad ya, nasabun itu jamaknya adalah ansabun. Nah, an-nasabu ini adalah masdar ya. An-nasab ini masdar
mufrad tunggal ya. Kemudian ansabun ini jamaknya. Nisbah yani nasab. Sebelum kita bahas tentang pembahasan masdar fi'il rubai itu sendiri, di sini ada bacaan yang bagus untuk diperhatikan berkaitan dengan contoh-contoh masdar fi'il rubai, dan juga di sana ada pesan yang lain dari bacaan ini, yakni tentang tidak bolehnya seseorang itu bersandar dengan nasab, karena tidak ada jaminan nasab itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga meskipun itu nasab dari Rasulullah, orang yang paling mulia sekalipun. Kisahnya Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Cicitnya Rasul ya. Kalau Ali itu kan menantunya. Husain itu anaknya Ali, berarti cucunya Rasul. Ini Ali lagi, anaknya lagi namanya Ali. Jadi buyutnya, cicitnya ya. Kita baca sama-sama untuk pelajaran ini. Saya baca, nanti antum ikuti ya. Al-amalu qabla nasabi. Amalan sebelum nasab. Aqbala Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigharihi iqbalan. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau itu datang untuk menuntut ilmu sejak kecil dengan sebenar-benar pendatangan. Maksudnya menghadiri, mendatangi ya. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma mendatangi ilmu, yakni melakukan talabul ilmi sejak kecilnya itu ya dengan sebenar-benar kedatangan. Ya, ini masdar dari aqbala tadi, iqbalan. Fi'il rubai ya, wazannya af'ala, if'alan. Aqbala, iqbalan. Biasanya ini masdar yang seperti ini kalau dalam nahwu itu disebut dengan maf'ul mutlaq. Ya. Masdar seperti ini dalam nahwu itu disebut dengan maf'ul mutlaq. Ya, iqbalan. Biasanya itu digunakan untuk makna sesuatu yang pasti, yang sungguh-sungguh. Untuk menguatkan iqbalan, dengan sebenar-benar kedatangan. Sungguh-sungguh. Wa kana awwala man 'allamahu waliduhu Al-Husain ibn Ali. Dan orang yang pertama kali mengajarkan ilmu kepada Ali bin Husain ini adalah Al-Husain bin Ali. Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali lagi. Ya, jangan bingung ya. Ataukah beliau ini biasa disebut dengan yakni Ali Zainal Abidin ya. Ali Zainal Abidin ini Ali bin Husain ibn Ali ya, radhiyallahu anhuma ya. Walidul Husain huwa Ali bin Abi Thalib rabi'u khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Orang tuanya Husain itu adalah Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, khulafa'ur rasyidin yang keempat, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Ya, jadi jangan bingung ya. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya siapa? Husain. Husain punya anak lagi namanya Ali lagi. Ya. Jadi cucunya ataukah buyutnya Rasul. Husain kan cucunya Rasul. Kemudian buyutnya lagi, di bawahnya lagi. Wa kana masjidur Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatahu ats-tsaniyah. Dan masjid Ar-Rasul yang agung itu sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nabawi, adalah sekolahnya yang kedua. Setelah yang pertama sekolahnya di rumah bersama orang tuanya, sekolahnya yang kedua itu, dulu kan belum ada sekolah formal ya. Jadi madrasah pertama itu adalah orang tuanya. Madrasah yang kedua baru apa? Masjidnya. Nah, di sini sekolah yang pertama itu, yang pertama kali mengajarkan ilmu itu adalah orang tuanya sendiri. yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian masjidnya Rasul, Masjid Nabawi yang azam itu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sekolahnya beliau yang kedua. Walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla. Dan hati pemuda ini tidaklah terikat, tidaklah tergantung dengan apapun sebagaimana ketergantungannya beliau dengan kitabullah azza wa jalla. Fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha. Dan ketika beliau
membaca ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang surga, hatinya langsung melayang. Tora itu terbang melayang karena rindu kepadanya. Wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun lin-nar imtala'a qalbuhu khasyatan minallah. Kemudian ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang neraka, hatinya dipenuhi dengan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina iktamala Ali bin al-Husain syababan wa ilman. Dan ketika Ali bin Husain sudah sempurna menjadi seorang pemuda dan keilmuannya, ya. Ketika Ali bin Husain sudah sempurna umurnya, masa mudanya sudah sempurna, keilmuannya sudah sempurna, shara al-fadha min aktsari Bani Hashim ibadatan. Beliau menjadi seorang pemuda dari kalangan Bani Hashim yang paling banyak ibadahnya. Wa italatan lis-sujudi. Beliau menjadi pemuda dari Bani Hashim yang paling banyak ataukah paling lama sujudnya, wa mujahadatan lin nafsi, dan paling bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan dirinya. Nah, waqad syahadahu ahadu ashabihi dzata marratin yaqifu fi dhilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki. Waqad zalzalahu khawfu 'adzabil akhirati. Dan sungguh dahulu pernah salah seorang sahabatnya itu menyaksikan Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib itu pada suatu hari sedang berdiri di bawah naungan Ka'bah. Ya, salah seorang sahabatnya itu menyaksikan Ali bin Husain bin Ali ini sedang berdiri di bawah naungan Ka'bah. Dalam keadaan beliau itu yastaghfiru wa yabki, beristighfar meminta ampun kepada Allah bahkan sampai menangis, ya. Ini sungguh-sungguh ini. Beristighfar sampai menangis. Ini suatu hal yang sangat jarang didapatkan, ya, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul mengakui dosa-dosanya. Beristighfar sambil menangis. Waqad zalzalahu khawfu 'adzabil akhirati. Dan takutnya dengan adab akhirat itu telah membuat beliau itu bergoncang, gemetar. Saking takutnya beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah sampai menangis, sampai membuat beliau gemetar karena saking takutnya dengan adab akhirat. Faqala lahu, maka sahabatnya itu tadi mengatakan kepada Ali bin Husain bin Ali tadi, ya hafida Rasulillah, ma li araka ala halatika, ma anna laka thalatha fadaila arju an tutma'inna nafsaka wa taj'alaka ta'manu minal khawf. Wahai cucunya Rasulullah, mengapa aku melihat engkau keadaannya seperti keadaanmu itu? Padahal bersamamu itu ada 3 keutamaan yang aku berharap 3 keutamaan tersebut akan membuat engkau tenang dan menjadikan engkau merasa aman dari rasa takut. Ihdahunna, salah satu dari 3 keutamaan tersebut, anna jaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kakekmu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunannya Rasul, enggak usah terlalu takut, maksudnya seperti itu, ya. Wa thaniyatu, kemudian yang kedua, annahu yurja ay yashfa'a laka yaumal hisab. Kemudian yang kedua, bahwasanya akan diharapkan dari beliau syafaat untukmu di yaumul hisab kelak. Wa thalithatu, kemudian keutamaan yang ketiga, rahmatullah, rahmat dari Allah. Faqala Ali bin al-Husain, kemudian Ali bin Husain rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna intisabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qawla Allah azza wa jalla fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma id. Ali bin Husain menyatakan, sesungguhnya penisbatanku kepada Rasulullah SAW tidak menjadikan aku merasa aman, ya, setelah aku mendengar firman Allah Azza wa Jal, fa idza nufikha fis sur, maka apabila sangkakala telah ditiup, yakni yaumul kiamat terjadi, ya, fala ansaba bainahum yauma id, maka di hari tersebut tidak ada lagi nasab di antara mereka. Ya, orang sudah lupa dengan nasabnya.
Wa amma syafa'atu jaddi li fa inna Allah 'alat kalimatuhu yaqul wa la yashfa'una illa liman irtada. Adapun syafaat kakekku terhadapku, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi kalimatnya telah berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhai. Ya. Wa amma rahmatullahi ta'ala fahuwa yaqul, adapun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sendiri telah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Perhatikan bagaimana ketawaduan salah seorang tabi'in yang bernama Ali bin Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau tidak bersandar dengan nasabnya, karena di yaumul qiyamah kelak tidak ada lagi hubungan nasab. Meskipun nasabnya beliau sangat dekat dengan Rasul, langsung cucunya Rasul, buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun maksudnya khawatir kalau tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena syafaat, meskipun memang Rasul punya hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu ya, tapi beliau khawatir tidak mendapatkan syafaat tersebut ketika Allah tidak ridha dengan beliau. Karena Allah berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka orang-orang yang punya hak untuk memberikan syafaat, mereka itu tidak akan bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang yang diridhai. Kemudian juga beliau khawatir tidak mendapatkan rahmat dari Allah, karena rahmat Allah itu hanyalah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Beliau sangat tawadhu. Beliau menganggap dirinya bukanlah termasuk orang-orang yang muhsinin. Karena namanya manusia, tetap bagaimanapun sempurnanya tetap banyak kekurangan. Apalagi kita ya, semisal kita tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau ini, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahullah. Sehingga sekali lagi di sini ada pesan moral ya dari bacaan tadi itu, tentang jangan seseorang itu mentang-mentang. Kalau bahasa Jawa itu dumeh, ojo dumeh. Mentang-mentang anaknya ustadz, mau seenaknya sendiri. Mentang-mentang anaknya kiai. Mentang-mentang keturunannya nabi. Tidak bisa seenaknya sendiri, tapi harus tetap menjalankan syariat sebagaimana apa yang telah Allah datangkan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa keluar dari syariat ini. Jelas ya di sini pesan moralnya ini, supaya tidak boleh seorang itu bersandar dengan nasab. Wa man batta'a fi 'amalih lam yusri' bihi nasabuh. Rasul bahkan bersabda di hadis yang lain, barang siapa yang berlambat-lambat di dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Nah, seperti itu. Ini pesan moralnya. Kemudian juga di dalam bacaan ini tadi banyak sekali contoh-contoh pembahasan yang sering kita bahas di sini tentang masdar dari fi'il rubai. Di antara contohnya tadi ya, iqbalan. Ini kan contoh satu masdar fi'il rubai ya. Kemudian juga contoh yang lain tadi kita dapatkan ya, ta'alluqu, ta'allaqa ya. Ya, ta'allaqa ya ta'allaqu, ta'alluqun, ta'alluquhu. Ini juga masdar dari fi'il rubai. Nah. Kemudian juga masih ada lagi contoh yang lain enggak ya? Nah, itu beberapa contoh ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan di pembahasan tentang masdar fi'il rubai itu sendiri, di sini ada beberapa as'ilah berkaitan dengan bacaan tadi. Al-as'ilah bima ta'allaqa qalbu Ali bin al-Husain. Jawabannya tadi ya, ta'allaqa qalbu Ali bin al-Husain bi kitabillah. Nah. Ta'allaqa bi kitabillah azza wajal. Ini jawabannya. Dengan apa hatinya Ali bin Husain memiliki ketergantungan? Jawabannya adalah ta'allaqa qalbu Ali bin Husain bi kitabillah. Hatinya Ali bin Husain memiliki ketergantungan dengan kitabullah. Mal fadailu thalathu allati ra'aha ar-rajulu fi sahibihi Ali bin Husain. Tiga keutamaan apa yang dilihat oleh seseorang dari kalangan sahabatnya Ali bin Husain? Yang pertama tadi ya, telah kita sebutkan di bacaan di sini.
anna jaddahu Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu yurja ayyashfa'a lahu yaumal hisab. Wa tsalits rahmatullah. Ini 3 keutamaan yang dilihat oleh seseorang terhadap Ali bin Husain. Hal tam'anat tilkal fadailu Ali bin al-Husain wa ja'alathu ya'manu min khawfi hisabil akhirah? Apakah 3 keutamaan itu membuat tenang Ali bin Husain dan menjadikan beliau itu merasa aman dari takutnya dengan hisab di akhirat? Jawabannya apa? La. Ya. La ma tam'anat tilkal fadailu Ali bin al-Husain. Ya. Walam taj'alhu ya'manu min khawfi hisabil akhirah. Ini jawabannya seperti itu ya. Berarti kan konteks kalimatnya itu menyesuaikan dengan pertanyaan. Karena di sini ditanyakan dia, maka dirubah dhamirnya jangan anta, jangan engkau, tapi dia. Rabi'an, yang keempat, mad dalilu minal Qur'anil Karim ala anna nasaba la yakfi lil husuli ala syafa'ah. Apa dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya nasab itu tidak cukup untuk bisa mendapatkan syafaat. Nah, kita sebutkan tadi ya, wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalam ayat kursi juga ada dalilnya itu. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini seperti itu. Ini juga ada dalilnya. Ya. Ini tentang syafaat tadi ya. Kita lanjutkan di pembahasan inti dari pembahasan sharaf, yakni masdar fi'il rubai. Ya. Al-munaqashah, marra bika minan nass as-sabiqi 'adadun min al-af'al ar-rubaiyah. Ar-rubaiyatul mujarradatu wa thulatsiyatul mazidatu biharfin. Telah berlalu padamu di nas yang telah berlalu tadi beberapa contoh fi'il rubai. Baik itu rubai mujarrad, contohnya zalzala tadi ya, maupun thulatsi mazid ditambahkan 1 huruf. Fi'il thulatsi cuma ada tambahan 1 hurufnya, kan menjadi 4 huruf ya. Wa dzalika ala auzanin mukhtalifah, dan hal itu memiliki wazan yang berbeda-beda. Wahia di antaranya yang pertama adalah al-fi'lu aqbala waznuhu af'ala. Contohnya yang pertama fi'il aqbala, wazannya itu af'ala. Wa amma masdaruhu al-qiyasi fa huwa iqbalun ala wazni if'alun. Adapun masdarnya adalah qiyasi, yakni iqbalun, wazannya adalah if'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan, aqbala yuqbilu iqbalan, ya. Ini kalau mansub iqbalan, iqbalun, kalau marfu, ya. Kalau mansub iqbalan. Ini satu contoh wazan af'ala, ini berarti thulatsi mazid ya. Thulatsi mazid biharfin. Ya, fi'il aslinya itu 3 huruf ditambahkan 1 huruf ya, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan, aqbala yuqbilu iqbalan. Seperti itu ya. Thaniyan yang kedua, al-fi'lu sallama waznuhu fa'ala. Yang kedua fi'il sallama wazannya fa'ala. Wa amma masdaruhu al-qiyasi fa huwa taslimun wa waznuhu taf'ilun. Adapun masdarnya itu juga qiyasi, yakni sallama berarti taslimun, tasliman, wazannya taf'ilun. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ini ya. Ingat ya tasrifannya, tasrifan istilahinya. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Nanti juga ada taf'ilatan. Ada seperti itu juga ya. Jadi kalau sallama yusallimu tasliman ya. Ingat ya itu? Dihafalkan baik-baik itu. Tasrif istilahinya tadi kalau af'ala yuf'ilu if'alan. Contohnya aqbala yuqbilu iqbalan. Ini satu ya. Yang kedua fa'ala yuf'ilu taf'ilan ya. Contohnya sallama yusallimu tasliman. Ini yang kedua ya. Dihafalkan baik-baik itu. Kemudian salisan yang ketiga, al-fi'lu syahada waznuhu fa'ala. Wa amma masdaruhu fahuwa musyahadatan wa waznuhu mufa'alatan. Wa qad yaji'u masdaru fa'ala ala fi'alan atau fi'alun aidan. مثل الفعل جاهد الذي مصدره مجاهدة وجهادا. Ya. والوزن الأول قياسي والثاني سماعي. Thalithan yang ketiga, fi'il syahada wazannya adalah fa'ala. Adapun masdar dari syahada adalah musyahadatan, wazannya adalah mufa'alatan.
Wa qad yaji'u masdaru fa'ala ala fi'al, dan terkadang masdar dari fi'il fa'ala itu juga datang mengikuti wazan fi'alun. Misal contoh fi'il jahada yang masdarnya adalah mujahadatan wa jihadan. Ya. Wazan yang pertama yakni mujahadatan mufa'alatan itu adalah qiyasi. Adapun wazan yang kedua fi'al yakni jihad itu adalah sama'i, terdengar dari orang Arab. Ya, ini yang ketiga, contoh yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Ini seperti itu ya. Ini tasrifan istilahnya itu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Ya, seperti itu ya. Contohnya jahada yujahidu, jahada fil madi, yujahidu fil mudhari', kemudian masdarnya mujahadatan wa jihadan. Ya, seperti itu. Ini contoh dari yakni wazan yang ketiga, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Contohnya tadi jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ingat ya, yang mufa'alatan itu sima'i, yang fi'alan ini yang mufa'alatan itu qiyasi, yang fi'alan itu adalah sima'i. Ini yang ketiga. Ini thulathi mazid ya, biharfin. Fi'il thulathi mazid biharfin. Asalnya fi'il thulathi 3 huruf ditambahkan 1 huruf menjadi ruba'i, menjadi 4 huruf ya. Sekarang yang ruba'i mujarrad. Al-fi'lani tam'ana wa zalzala. Waznu kullin minhuma fa'lalah. Ya. Wa qad yaji'u masdaru ruba'i al-mujarrad ala wazni fi'lalun. Aidha in kana mudha'afan. Kal fi'li zalzala fa inna lahu masdaraini qiyasaini huma zalzalatan wa zilzalan. Kemudian di bacaan tadi juga ada 2 fi'il, tam'ana sama zalzala. Wazan setiap dari keduanya itu sama, yakni fa'lalah. Ya, wazan masdarnya maksudnya ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Tam'ana yutam'inu tam'anatan. Ini wazannya, masdarnya adalah fa'lalatan ya. Wa qad yaji'u masdar ruba'i al-mujarrad ala wazni fi'lal. Dan terkadang masdar fi'il ruba'i mujarrad itu datang mengikuti wazan fi'lal juga. Kalau memang fi'il itu adalah fi'il yang mudha'af ruba'i, yani wa huwa kullu fi'lil mujarradin ruba'i awwaluhu mithlu thalithuhu. Yang keduanya itu seperti yang ketiganya ya, wa thanihi mithlu rabi'ihi. Kemudian huruf yang ketiganya seperti huruf yang keempatnya. Ini definisi ruba'i, yani mudha'af ruba'i. Setiap fi'il mujarrad ruba'i ya, setiap fi'il mujarrad ruba'i awalnya seperti yang ketiganya. Huruf pertamanya sama dengan huruf yang ketiganya, huruf yang keduanya sama dengan huruf yang keempatnya. Contohnya zalzala. Ya, seperti itu ya. Ini mudha'af ruba'i. Ya. Ini punya dua masdar qiyasi, yakni zalzalatan sama zilzalan. Ya, seperti itu ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Ya. Contohnya zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Tam'ana yutam'inu tam'anatan. Ya. Ini qiyasi. Ya, zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Ini 4 wazan dari fi'il ataukah masdar fi'il ruba'i. Selanjutnya hakadha ra'ayna anna likulli fi'lin ruba'i masdaran qiyasiyan fil lughatil arabiyyah. Demikianlah kita lihat bahwasanya setiap fi'il ruba'i itu memiliki masdar yang qiyasi dalam bahasa Arab. Fa in kana al-fi'lu ruba'i mu'tal al-'ain aw al-lam hasala ba'du at-taghyir fi sighatihi. Dan apabila fi'il ruba'inya itu adalah fi'il yang mu'tal 'ain, yakni ain fi'ilnya adalah huruf illat ya. Jadi fi'il ajwaf, mu'tal 'ain adalah fi'il ajwaf ya. Awil lam ataukah mu'tal lam, yakni fi'il naqis, maka terjadi sebagian perubahan di dalam bentuknya ya. Lakin dzalika at-taghyir yajri hasba qa'idatin tsabita, akan tapi perubahan itu berjalan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Wa sanuhawilu
an nurida fi ma yali amthilatan litilkal af'al masadiriha al-qiyasiyah. Dan kita akan mencoba untuk menyebutkan berikut ini contoh-contoh fi'il-fi'il itu yang masdarnya itu adalah masdar qiyasi. Amthilatul af'al ar-rubaiyah wa masdariha al-qiyasiyah. Sekarang lihat tabelnya itu. Contoh-contoh fi'il rubai dan masdarnya yang qiyasi. Contoh yang pertama adalah aqbala. Ini fi'ilnya fi'il mazid ya. Thulathi mazid ya. Wazannya af'ala. Ya, masdar qiyasinya adalah iqbalun, wazannya if'alun. Ini fi'il sahih ya. Salim ya. Sekarang aqama fil ajwaf, ini mu'tal ain fil ajwaf, aqama, qama ya. Karena ain fi'ilnya huruf illat ya. Kemudian af'ala menjadi aqama, ini mu'tal ain, ini jadinya juga sama-sama fi'il mazid. Kemudian wazannya adalah af'ala sama. Adapun masdar qiyasinya adalah iqamatan ya. Iqamatan ya. Yani wazannya adalah ifalatan. Ya, ifalatan. Iqamatan, wazannya ifalatan. Ya. Bentuknya kan berubah ya dari bentuk masdar aslinya ataukah timbangan aslinya itu. Namanya kan if'alan ya, tapi ini iqamatan menjadi ifalatan. Nah, ada catatan kaki nomor 2 itu. Perhatikan di sini. Wa dzalika ba'da hadfi 'ainil fi'li bi ibdaliha ta fil akhiri. Dan hal itu setelah menghilangkan ain fi'ilnya dengan mengganti ta pada akhirnya. Iqamatan. Ya. Seperti itu ya. Aqama iqamatan. Kemudian a'ta ini mu'tal lam fi'il naqis ini ya. Fi'il naqis yakni mu'tal lam, lam fi'ilnya huruf illat, a'ta kan. Kemudian dimasukkan dalam wazan af'ala menjadi a'ta. Ini juga fi'il mazid thulathi, wazannya af'ala sama. Masdar qiyasinya adalah i'ta'an, if'alan, i'ta'an. Nah, seperti itu ini. Contoh yang wazan af'ala. Selanjutnya adalah jahada. Ya, ini fi'il thulathi mazid juga, wazannya fa'ala, masdar qiyasinya adalah mujahadatan. Ini qiyasi ya. Adapun simanya adalah jihadan. Mufa'alatan au fi'alan. Ya, ini yang fi'il sahih. Salim ya. Selanjutnya fi'il mu'tal lam. Mu'tal lam adalah fi'il naqis ya. Lam fi'ilnya huruf illat. Contohnya adalah sawa. Sawa ini juga fi'il mazid. Wazannya adalah fa'ala. Masdar qiyasinya adalah musawatan. Mufa'alatan wazannya. Dua ya ini dah, dua bentuk. Af'ala sama fa'ala. Sekarang yang ketiga adalah sallama. Ini juga fi'il mazid. Wazannya fa'ala. Masdarnya adalah tasliman, taf'ilan. Ini yang sahih, sallama. Cuman wazannya fa'ala tadi ya. Sekarang yang mu'tal. Mu'tal lam. Mu'tal lam adalah fi'il naqis ya. Rabba. Ini fi'il mazid. Wazannya sama dengan yang sebelumnya tadi, fa'ala, cuman bentuknya beda tadi ya, mu'tal lam ini. Kemudian masdarnya adalah tarbiyatan, taf'ilatan. Ya, taf'ilan menjadi taf'ilatan. Ya. Tadi kan telah kita sebutkan ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Ada seperti itu ya. Jadi sallama yusallimu tasliman taslimatan. Ya. Jadi taf'ilatan juga ada masdar ataukah wazan masdar adalah taf'ilatan, dari wazan fa'ala taf'ilan taf'ilatan. Berarti kan wadzalika ba'da ibdaliya taf'il ta fil akhiriyah. Dan hal itu setelah merubah ya pada taf'il itu dengan ta pada akhirnya. Yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, tam'ana. Ini rubai mujarrad ya. Rubai mujarrad, tam'ana. Ini rubai mujarrad, wazannya adalah fa'lala. Masdarnya adalah tam'anatan, wazannya adalah fa'lalatan. Contoh yang lain adalah fi'il yang mudha'af. Mudha'af itu yang telah kita sebutkan tadi ya. Huruf pertamanya sama dengan huruf yang ketiganya. Huruf yang keduanya sama dengan huruf yang keempatnya. Contohnya zalzala. Rubai mujarrad ya. Wazannya fa'lala, masdarnya adalah zalzalatan au zilzalan. Dua bentuk, wazannya adalah fa'lalatan ataukah fi'lalan. Ini 4 dari pembahasan fi'il rubai, baik itu yang thulathi mazid biharfin maupun rubai mujarrad. Selesai pembahasan kita insyaallah. Kita lihat al-qawaid sekarang.
Al-qawaid, kaidah-kaidah. Masdarul af'alir rubaiyati qiyasiyah. Masdar fi'il rubai itu qiyasiyah. Wa takhtalifu awzanuha bihasbi saghi af'aliha. Dan wazannya berbeda sesuai dengan bentuk fi'ilnya. Yang pertama, al-fi'lul ladzi waznuhu af'ala. Fi'il yang wazannya af'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasi ala if'alan. Contohnya aslama islaman. Wa mithalu af'ala alladhi 'ainuhu alif, dan contoh fi'il af'ala yang ainnya adalah alif, ya. Aqama masdaruhu iqamatan. Wa mithalu af'ala alladhi lamuhu alif, dan contoh wazan af'ala yang lam fi'ilnya adalah huruf alif. Yani a'ta masdarnya adalah i'ta'an. Ada perubahan di situ, ya, ada perubahan, ya, bentuk. Ini yang pertama. Thaniyan, yang kedua, al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasi ala mufa'alatan mithlu qabala muqabalatan. Fi'il yang wazannya fa'ala, masdarnya datang qiyasi mengikuti wazan mufa'alatan, contohnya qabala muqabalatan. Wa qad ya'ti masdaru ba'dil af'al ala fi'al aidha, dan terkadang masdar sebagian fi'il ini juga mengikuti wazan fi'alun, contohnya jahada mujahadatan ataukah jihadan. Fal waznul awwalu qiyasi, wazan yang pertama mujahadatan mufa'alatan ini adalah qiyasi, yang kedua adalah sama'i, terdengar dari orang Arab. Mithalu fa'ala alladzi lamuhu alif. Sekarang contoh yang ikut wazan fa'ala yang lam fi'ilnya itu alif, ya. Fi'il ajwaf, ya, sawa, ataukah fi'il naqis, ya. Sawa masdaru adalah musawatan. Dua, ya. Thalithan, yang ketiga, al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasi ala taf'il. Wazan fa'ala masdarnya datang qiyasi mengikuti wazan taf'ilan. Contohnya sallama tasliman. Sallama yusallimu tasliman. Seperti itu, ya. Kemudian wa mithal fa'ala alladzi lamuhu alif. Sekarang contoh fi'il yang ikut wazan fa'ala juga, cuman lamnya itu adalah huruf alif, ya. Ini fi'il naqis, ya. Samma, maka masdarnya adalah tasmiyatan. Samma wazannya adalah, masdarnya adalah tasmiyatan. Sekarang yang keempat, al-fi'lur rubai al-mujarrad alladhi waznuhu fa'lala. Fi'il rubai mujarrad yang wazannya adalah fa'lala ya'ti masdaruhu al-qiyasi ala fa'lalatan. Masdarnya itu datang qiyasi mengikuti wazan fa'lalatan. Misal contoh dahraja dahrajatan, basmala basmalatan. Fa in kana al-fi'lu mudha'afan jaza ay ya'ti masdaruhu ala fi'lal aidha. Kalau fi'ilnya itu fi'il mudha'af, boleh mendatangkan masdarnya mengikuti wazan fi'lalun. Contohnya taqul zalzala zalzalatan boleh, ataukah zilzalan juga boleh. Berarti kan di catatan kaki itu tadi nomor 1 belum dibaca, ya. Wa qad yaji'u masdaru fa'ala ala taf'ilatan nadiran. Jarang, ya. Yang taf'ilatan itu jarang. Dzakkara tadhkiratan, jarraba tajribatan. Kama sumi'a wuruda masdari fa'ala ala fi'al, ala fi'al. Sebagaimana pula dengar datang masdar fa'ala dengan fi'al. Contohnya kadzdzaba kidzdzab, fi'al. Kadzdzaba kidzdzab. Kaqali ta'ala wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba. Ini cuma jarang. Ini jarang, ya, seperti itu pakai wazan ini. Kemudian nomor 2 itu ada catatan kaki. Wa qad yaji'u masdaru fa'lala ala fi'lal aidha fi ba'dil af'al ghairil mudha'afah. Terkadang masdar fa'lala yang mengikuti wazan fi'lal itu datang pada sebagian fi'il yang bukan mudha'af. Misal contoh dahraja dahrajatan dihrajan. Ini selesai pembahasan masdar fi'il rubai. Tinggal nanti tadribat insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, difahami baik-baik tadi 4 bentuk tadi, ya. Yang pertama wazan af'ala, masdarnya adalah if'alan. Contohnya aslama yuslimu islaman. 1, ya. 2 wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, ya, wa fi'alan. Ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Contohnya jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ya, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Ada seperti itu, ya. Contohnya di situ
Sallama yusallimu tasliman taslimatan. Ini juga bisa, ya. Kemudian yang keempat adalah zalzala, yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Fa'ala fa'lala bukan fa'ala ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan, ya. Contohnya tadi adalah zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Ini 4 bentuk, dihafalkan baik-baik. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di tadribat yang ada di pelajaran yang ketiga ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.